but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on the schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to our YouTube channel dengan saya Sri Mulyatari, saya Tivi Andarwati, saya Dinda Syaputri. Kami dari kelompok 5 mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mulyadi MKOM. Tujuan kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Pengembangan Sistem. Selamat menyaksikan. Hai, saya Sri Mulyatari akan menjelaskan beberapa materi, yaitu metode pengembangan sistem. Apa sih itu metode pengembangan sistem? Ayo kita cari tahu. Metode pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, dan menguji sebuah sistem atau perangkat lunak agar nantinya dapat menghasilkan sistem atau perangkat lunak yang berkualitas. Tujuan dari penerapan SDLC adalah untuk memberikan alur yang struktur dalam menghasilkan perangkat lunak atau sistem yang berkualitas sehingga dapat diselesaikan dalam estimasi waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya yang serendah-rendahnya, namun tetap memenuhi atau melebihi ekspektasi klien yang akan menggunakan sistem atau perangkat lunak tersebut di kemudian hari. Selain itu, ada lagi loh tujuannya, yaitu penerapan SDLC ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat mendesain dan membangun sebuah sistem atau perangkat lunak sehingga dapat mengurangi kegagalan. Ada beberapa tahapan yang umum pada SDLC, yaitu analisis itu sendiri, kemudian tahap desain, lalu tahap pengkodean, dan tahap pengujian. Namun, seiring berkembangnya teknologi, tentu tahapan-tahapan dalam SDLC ini akan mengikutinya. Ada beberapa model metode pengembangan sistem. Yang pertama ada metode waterfall. Metode waterfall adalah SDLC yang berurutan secara linier, di mana tahapan-tahapan dalam metode waterfall hanya dapat dilaksanakan jika tahapan sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Metode ini juga merupakan yang paling sederhana dibandingkan metode-metode lainnya. Metode waterfall merupakan metode yang paling cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Tahapan-tahapan pada metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap analisis singkat. Tahap analisis adalah tahap di mana kita melakukan pengumpulan fakta-fakta dari proses-proses yang sedang berjalan pada sistem yang sedang berjalan. Hasilnya nanti akan digunakan untuk menspesifikasikan kebutuhan dari sistem atau perangkat lunak yang akan dirancang dan dibangun. Yang kedua ada tahap desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem di mana perancangan sistem meliputi perancangan arsitektur struktur data. Perangkat lunak merupakan representasi dari antarmuka atau tampilan serta prosedur pengkodean di mana perancangan sistem ini umumnya dibuat dengan menggunakan program UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem yang akan dibangun. Sedangkan untuk menggambarkan hubungan antar objek yang terdapat di dalam sistem, dapat digunakan diagram. Hal ini adalah entity relationship diagram, di mana entity relationship diagram ini nantinya akan ditransformasikan ke dalam bentuk selanjutnya, yaitu LS atau Logical Record Structure, yang akan menjadi acuan perancangan database yang akan diterapkan pada sistem yang akan dibangun. Tahap pengkodean. Pada tahap ini dilakukan pengkodean dengan menggunakan bahasa pemrograman yang hasilnya akan berupa program komputer atau perangkat lunak yang sesuai dengan desain atau rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, yaitu tahap desain bahasa pemrograman yang akan digunakan, tergantung dari kebutuhan organisasi atau instansi atau perusahaan yang sistemnya akan dibangun.
Apakah sistem tersebut akan berbasis web, berbasis mobile, atau berbasis desktop sehingga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, instansi, atau perusahaan tersebut. Tahap selanjutnya ada tahap pengujian. Pada tahap ini tentunya dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak atau sistem yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Dari segi logika, fungsionalitasnya, sehingga dapat dipastikan bahwa semua bagian yang diuji adalah output atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga sistem atau perangkat lunak yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan organisasi atau perusahaan yang memintanya untuk dirancang dan dibangun sistem yang baru untuk menggantikan sistem mereka yang lama. Dan tentunya agar dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu metode prototyping. Apa sih metode prototyping ini? Metode prototyping adalah SLDC yang dimulai dari tahap analisa kebutuhan, di mana informasi tersebut didapatkan dari klien atau pihak yang membutuhkan, atau yang akan menggunakan sistem atau perangkat lunak ini nantinya. Berdasarkan hasil analisa dan informasi yang didapatkan, dilanjutkan ke tahap desain dan membuat contoh program. Contoh program inilah yang disebut dengan prototype, berlangganan setelah program selesai dibuat. Contoh program ini akan diserahkan kepada klien atau pihak yang akan menggunakan aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan evaluasi dari mereka, untuk melihat apakah contoh program ini sudah mewakili ekspektasi mereka atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Dari hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk ditinjau ulang dan diperbaiki. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang program prototipe ini, dan begitu seterusnya. Keempat, tahapan ini berlangsung secara terus-menerus hingga customer atau klien menyatakan bahwa program ini benar-benar memenuhi ekspektasi mereka. Klien atau pelanggan sebagai acuan untuk merancang dan membangun program atau sistem ini. Setelah dikembangkan, tentu saja akan dilakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan evaluasi dari customer atau klien. Setelah sistem ini melalui tahap testing, dinyatakan setelah sesuai dengan evaluasi, barulah akhir dari pengembangan sistem ini akan dirilis atau dipublikasikan. Yang ketiga yaitu metode Rapid Application Development. Metode ini disingkat dengan metode Paredes-Dohai. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang bersifat inkremental, yaitu metode yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan sistem yang cukup besar namun dengan membutuhkan waktu yang singkat. Oleh karena itu, sistem yang dibangun dibagi menjadi komponen-komponen kecil agar nantinya dapat dikerjakan secara paralel. Dalam proses pengerjaan komponen-komponen kecil tersebut, metode Arade mengadaptasi metode waterfall namun dengan kecepatan tinggi, di mana tahapannya sama dengan tahapan yang dilakukan pada metode waterfall, yaitu pemodelan bisnis atau pemodelan sistem, di mana pada tahap ini dilakukan analisis informasi yang berhubungan dengan proses bisnis. Kemudian informasi apa saja yang harus dibuat, siapa saja yang menjadi substansi dan menerima informasi tersebut, bagaimana informasi tersebut mengalir dan proses apa saja terkait dengannya. Kemudian tahap kedua yaitu pemodelan data. Dari hasil analisa tersebut memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atributnya serta hubungannya dengan data atau objek lain yang terkait dengannya. Ini merupakan sistem di mana hasil dari pemodelan data ini nantinya akan menghasilkan rancangan database. Tahap selanjutnya pemodelan proses. Pada tahap ini diimplementasikan fungsi-fungsi bisnis yang telah didefinisikan terkait pendefinisian data yang dilakukan sebelumnya, sehingga nantinya dapat diketahui estimasi apa saja
yang menjadi input dan apa saja yang menjadi outputnya. Apa yang dihasilkan dari sistem ini tahap application generation atau yang lebih kita kenal dengan sebutan coding. Pada tahap ini, proses dan data yang diimplementasikan ke dalam sebuah program komputer dan pada tahap akhir adalah testing. Namun karena tahapan-tahapan ini dilakukan pada komponen-komponen dari sebuah sistem, maka hasilnya berupa prototipe. Dan tahap yang sama dilakukan pada setiap komponen yang ada untuk menghasilkan prototipe yang lain. Prototipe inilah kemudian akan diuji untuk tahap akhir sehingga dihasilkan sebuah program komputer atau aplikasi yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Dan hasil dari program komputer tersebut nantinya akan digabungkan menjadi satu sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang dikembangkan atau sistem yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang keempat, metode pengembangan iteratif dan inkremental. Metode ini merupakan metode yang menggabungkan proses-proses dari metode waterfall dan metode prototype yang menghasilkan versi perangkat lunak yang telah memiliki fungsi tambahan pada setiap pengembangannya. Metode ini dimulai dari tahap perencanaan. Setelah perencanaan selesai, maka dilakukan tahap-tahapan dalam metode waterfall, yaitu dimulai dari tahap analisis, kemudian dilanjutkan dengan tahap desain atau perancangan sistem yang dilakukan berdasarkan hasil analisis, kemudian dilanjut dengan tahap pengkodean, yaitu implementasi dari desain tersebut ke dalam program komputer, dan dilanjutkan dengan tahap pengujian peta. Hal ini akan terus berlanjut dan berlanjut, sama seperti mode prototyping. Tahapan ini berulang bergantung dari kebutuhan sistem yang dikembangkan. Bedanya dengan metode prototyping adalah pada metode iteratif dan inkremental tidak perlu adanya evaluasi dari customer atau klien. Hanya dilakukan pengujian oleh pihak internal dan jika kebutuhan sudah terpenuhi sesuai dengan tahap perencanaan dan analisis, maka tahap ini dilanjutkan dengan tahap development yang merupakan tahap akhir dari metode iteratif dan inkremental. Setelah kita lihat bahwa metode iteratif dan inkremental ini memang mirip dengan metode prototyping, namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, metode iteratif dan inkremental tidak membutuhkan evaluasi dari pihak customer atau klien dan sudah mencukupi. Metode ini hanya diuji secara internal. Hadirnya metode ini juga menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan pada metode waterfall yang tidak mengakomodir iterasi atau pengulangan dan mengatasi kelemahan produk prototipe yang memiliki proses yang terlalu singkat. Metode yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Syaputri ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya tentang metode spiral. Metode spiral bisa dikatakan metode kebalikan dari metode sebelumnya, seperti metode iteratif dan instrumental, di mana metode spiral ini menggabungkan metode prototype namun dengan kontrol dan aspek sistematis yang diambil dari metode waterfall, jadi kebalikannya, di mana pada metode iteratif dan instrumental tahapan-tahapan yang diterapkan adalah metode waterfall pada skema pembuatan prototype, sedangkan metode spiral ini menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan prototipe yang ada pada metode waterfall. Dengan adanya metode ini diharapkan dapat memberikan pengembangan sistem dengan cara yang cepat untuk perangkat lunak atau software yang memiliki versi yang terus-menerus meningkat fungsinya. Jadi, update terus-menerus seperti itu. Hal ini sering kita jumpai pada aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan setiap harinya, terutama pada gadget kita, seperti aplikasi mobile dan aplikasi game seperti game online pada smartphone kita. Metode spiral ini dibagi ke dalam beberapa wilayah atau area kerja. Seperti pada layar terlihat ada 4 kantong wilayah, yaitu wilayah firman, di mana pada wilayah ini terdapat tahap pengumpulan kebutuhan atau pada metode-metode sebelumnya yang kita kenal dengan tahapan perencanaan selanjutnya, yaitu wilayah analisis risiko. Nah, pada game ini dilakukan tahapan analisis dan pembangunan prototipe,
di mana hasil dan prototipe tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk tahapan selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan evaluasi berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pelanggan atau klien yang telah mencoba aplikasi ini terhadap representasi perangkat lunak atau aplikasi yang telah digunakan dari semua tahapan tersebut. Hasil evaluasi juga menyatakan bahwa aplikasi atau sistem yang dikembangkan masih belum sempurna, maka tahapan-tahapan dalam metode spoiler ini akan terus diulang, di mana hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu bahan untuk perencanaan dan analisis selanjutnya. Hal ini akan terus dilakukan hingga aplikasi atau sistem yang dikembangkan dirasa sudah sempurna. Hal ini merupakan hal yang sering kita alami sehari-hari, di mana ketika kita menggunakan aplikasi pada gadget atau smartphone kita, biasanya akan muncul customer feedback, di mana kita diminta untuk memberikan pendapat kita terhadap aplikasi yang telah kita gunakan, atau apakah kita puas dengan fitur dan kinerja aplikasi tersebut, atau menurut kita fitur dan kinerja aplikasi tersebut masih ada kekurangan dan yang perlu diperbaiki. Biasanya halaman feedback ini muncul dalam bentuk rating dialog. Kita diminta untuk memberikan rating antara 1 bintang sampai 5 bintang. Seperti itu. Lalu setelah kita memberikan bintang, kita juga memberikan pendapat kita tentang aplikasi yang kita gunakan pada saat ini. Hal tersebut akan terus menjadi pertimbangan bagi tim pengembang untuk terus mengembangkan aplikasi atau sistem yang sedang mereka jalankan. Oke, itulah pembahasan dari materi analisis dan perancangan sistem informasi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat.